Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali mengenai sistem komputer. Mudah-mudahan kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa manfaat untuk kita nanti. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, kita akan bahas yang kemarin ya, yang sudah kalian kerjakan soalnya. Itu adalah gerbang logika. Dimana kalau kalian bertanya apa sih gerbang logika gitu ya. Nah, jadi nanti gerbang logika ini ya, rangkaian gerbang logika ini itu biasanya dia akan disimpan ya, dia akan disimpan atau dibuat di dalam sebuah IC seperti itu. Jadi nanti aliran arus listrik itu akan diatur melalui gerbang logika seperti ini. Nah, gerbang logika ada yang disimpan dalam transistor, kemudian ada yang dari diode dan lain sebagainya. Oke, nah dari yang membentuk gerbang logika itu sinyalnya hanya 0 sama 1 seperti itu. Jadi kalau tidak 0 berarti dia 1, kalau tidak 1 berarti dia 0 seperti itu. Nah, ini ya. Fungsinya silakan bisa kalian baca di Google Classroom-nya. Ibu sudah bagikan linknya, tinggal kalian baca sendiri. Oke. Nah, di sini ya. Jadi fungsi logika dasarnya katanya di sini sebagai pembentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Jadi ini. Nah, ini contoh IC untuk logik TTL 7408. Jadi IC atau kalau kalian suka buka dalamnya komputer yang di motherboard itu banyak yang bentuknya hitam, ya kan? Hitam kemudian berjari-jari. Nah, itu yang disebut dengan IC di sana. Nah, di IC ini dia digambarkan dengan gerbang logika. Ya. Jadi kalau misal di sini ada inputnya 0, misal di 13 ini ada input yang ini misal 0, kemudian di 12 ini 1, maka berarti yang 11 ini menjadi 0 ya, karena ini menggunakan gerbang logika AND seperti itu. Bisa ya dipahami? Oke. Nah ini sama ya. Jadi banyak digunakan untuk flip-flop, kemudian kode rahasia, counter, multiplexer, demultiplexer, encoder, sama decoder. Nah, itu digunakan untuk itu. Oke, kemudian, nah ini. Kemarin kita sudah membahas ya soal gerbang logika untuk AND. Nah, ini simbolnya ya. Ini simbol untuk AND, kemudian apabila ada inputnya 0, kemudian yang ini 0, yang ini 0, maka nanti di sininya 0. Karena N sifatnya seperti dikalikan. Nah, ini. Misal di sininya 1, ininya 0, berarti di sini dia akan menjadi 0. Ya. Nah, ini sama juga. Nah, kalau input A-nya 0, di sininya 1, berarti nanti di sini jadi 0. Nah, tapi kalau di sininya 1, kemudian ininya 1, nah berarti di hasilnya dia akan menjadi 1. Nah, ini kemudian ada tabel OR.
Oke, kalau tabel OR, nah tabel OR itu sifatnya seperti ditambahkan. Ya, makanya simbolnya tambah seperti itu. Oke, kemudian nah ini kalau OR, nah kalau ininya 0 berarti nanti outputnya 0. Kalau ininya 1 dan ininya 0, nah berarti ininya 1. Tapi ditambah di sini ya, bukan berarti nanti inputnya 1, ininya 1, kemudian menjadi 2, tidak seperti itu. Tapi di sini nanti ya tetap kalau inputnya di sini 1, kemudian yang ininya 1, berarti hasilnya dia jadi 1, seperti itu. Oke, kemudian ada XOR. Ya, kalau XOR itu exclusive OR. Jadi, nah ini ya, eksklusif dari OR ini dia memiliki tabel kebenaran seperti ini. Kalau XOR. Berarti biar tidak membingungkan ya. Jadi XOR itu kalau yang nilainya sama, nah ini dia akan menjadi 0. Nah, jadi kalau inputnya di sini 1, kemudian yang ininya juga 1, berarti dia akan menjadi 0. Tapi kalau inputnya berbeda, dia akan menjadi 1 nilainya. Bisa ya? Jadi kalau XOR itu adalah sama salah kalau untuk lebih memudahkannya ya. Oke. Nah, kemudian untuk NaN di sini atau not N. Jadi kebalikan dari N yang ini ya. Jadi kalau di sini, nah ini ya. Kalau di sini ketika inputnya 0, kemudian ininya 0. Nah, kalau di N kan dia hasilnya 0 ya. Tapi karena dibalikan di sini karena ada kode ini, nah dia menjadi angka 1. Jadi kebalikan dari yang ini kalau not N. Berarti nanti, nah ini kebalikannya 1, kemudian yang ini juga sama, ini hasilnya kan 0 ya. Tapi karena ada not, berarti dibalikan jadi angka 1. Nah, kemudian ini juga sama. Ini harusnya kan kalau di N hasilnya 1. Tapi karena ada not, nah berarti di sini jadi 0. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau NOR sama ya. Kalau NOR itu berarti dari not or. Nah, berarti ini yang kalian buat, nah ini ya. Jadi kalau di OR, ini nilainya kalau 0 inputnya, yang satunya 0 berarti hasilnya adalah 0 kan kalau di OR ya. Kalau di OR kan 0. Tapi karena di sini ada not, nah berarti kebalikan dari 0 adalah angka 1. Jadi untuk NOR, nah inputnya 0, kemudian B-nya 0 itu adalah 1. Kemudian yang ini, nah ini 1, A-nya 1, B-nya 0. Nah, kalau di OR, ingat kalau di OR itu nilainya 1 kan ya. Nah, karena ini not, nah berarti kita akan balikan dia. Menjadi yang tadinya 1 berarti jadi 0 yang ini ya. Nah, ini juga sama. Ini jadi 0, yang ini jadi 0. Oke, lanjut lagi untuk XNOR. Nah, kalau XNOR berarti itu tinggal kalian lihat dari XOR ini. Nah, dia adalah kebalikannya. Ya, seperti ini. Kalau tadi kalau XOR itu nilainya 0, berarti kalau XNOR itu adalah 1. Ya, kalau ini inputnya 1 0, nah ini 1 0, kalau di XOR itu 1, berarti kebalikannya adalah 0. Ya. Kemudian kalau di sininya 0, nah inputnya 1, berarti nanti outputnya di sini 1. Kalau untuk XOR, berarti kalau untuk XNOR itu tinggal dibalikan. Berarti jadi 0. Ya.
Jadi ini nanti urutan input ini bisa saja berubah tidak seperti ini ya. Bisa saja di sini 00 atau 1100, kemudian 0101 bisa seperti itu. Jadi kalian yang harus dipahami adalah jika inputnya, nah input pertamanya misal 0, kemudian ininya 0, nah berarti nanti untuk XNOR itu 1. Jadi ini yang kalian harus pahami ya. Nah, karena ini mungkin saja urutannya bisa berbeda ya. Jadi bukan ininya yang harus kalian hafal, tapi ini yang harus kalian pahami. Nah, jika inputnya 0, kemudian yang input keduanya 0, nah jadi nanti outputnya apa? Seperti itu. Jadi bukan dihafal urutannya, misal XNOR itu 1001, tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus pahami juga angka 1 ini dari mana. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk notnya. Nah, kalau not itu ingat dia hanya satu input. Beda dengan AND, OR, XNOR, not AND, not OR. Nah, dia bisa 3, 2 atau 3 atau lebih ya. Jadi ini bisa berapa input? Oke. 2 atau 3 bisa. Oke. Ya. Kemudian nah, untuk notnya karena dia hanya terdiri dari satu input, nah yang ini ya. Oke. Jadi kalau inputnya di sini 0, nah berarti nanti outputnya itu 1, seperti itu. Kalau di inputnya 1, nah berarti nanti outputnya jadi 0. Hanya seperti itu. Jadi dia hanya satu input. Kalau tidak 0, berarti maaf. Kalau inputnya 0, berarti outputnya 1. Dan sebaliknya. Bisa ya? Oke. Nah, untuk gerbang logika NOT, nah, simbolnya kalau di matematika adalah inverse ya, atau kebalikan. Jadi kalau ininya 0, kebalikan dari 0 adalah 1. Jadi ini bentuknya. Nah, ada tanda strip di atas, nah itu disebutnya inverse. Oke. Nah, ini ya. Oke, kemudian ada gerbang logika AND. Nah, yang ini kalau AND, jadi kalau ini A, karena simbolnya dikalikan, nah ini bisa saja A, B, atau bisa pakai titik. Jadi A titik B, bisa seperti itu. Oke. Ini akan kalian pakai nanti ketika kalian sudah mulai ke pemrograman gitu. Kalau kalian sudah masuk ke percabangan ya, percabangan itu kalian akan banyak menggunakan operator AND sama OR biasanya. Ya. Oke. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Oke, kemudian yang ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, kalau isinya 0, nanti 0. Oke, kemudian kalau untuk gerbang OR, nah kalau gerbang OR ini seperti ditambahkan, ya. Jadi nanti kalian tidak usah menghafal hasilnya, gitu. Tapi pahami, oh iya, kalau OR itu seperti ditambahkan. Jadi kalau 0 tambah 1 nanti jadi 1. Nah, cuman ingat ini yang 1 kemudian 1 ya, itu bukan berarti 2, tapi 1. Oke, kemudian nah ini. Kalian bisa lihat animasinya. Nah, kemudian untuk gerbang not AND. Nah, ingat kalau tadi AND itu AB ya atau A titik B. Nah, tapi karena ada not di sini,
kita kasih inverse di sini atau kebalikan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan kalian baca lagi ya, pahami secara mandiri. Oke, kemudian nah ini gerbang NOR. Kalau NOR atau not OR, nah simbolnya seperti ini, dia pakai tanda lingkaran kecil di depannya. Nah, kalau untuk simbol matematikanya seperti ini. Jadi A ditambah B, nah ini untuk rumus OR kan sebenarnya. Nah, karena ada not, berarti di atasnya kita tambahin inverse atau kebalikan. Bisa ya? Bisa? Pasti bisa. Oke. Kemudian XOR. Nah, karena di sini XOR atau exclusive OR ya, jadi kalau kalau OR saja kan A ditambah B, tapi ini tambahnya kita kasih lingkaran ya. Kita kasih lingkaran. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kalau yang nilainya sama ya, dia akan bernilai salah. Nah, ini ya. Kalau sama itu salah. Kalau beda nanti nilainya benar. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini X 0. Jadi kalau X 0 itu sudah pasti kebalikan dari XOR. Gitu ya. Kalau tadi yang sama salah, berarti kalau di X 0 yang sama itu nilainya benar. Seperti itu. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini walaupun tidak secara langsung kita pelajari di kelas. Ya, silakan kalian baca di tugasnya di sana ya. Oke, di sini sudah Ibu kasih materinya dari mulai video ya. Dari mulai video kalian bisa lihat nanti videonya di sini ya. Tinggal dilihat. Kemudian kalau kalian ingin melihat materinya bisa dilihat di web ini ya. Nah, kalau untuk tugasnya ini ya. Tugasnya adalah kalian nanti mencari nilai X di sini. Oke ya, penasaran kan? Oke. Jadi di sini nanti ada 3 input ya, ada 3 input dengan rangkaian gerbang logika yang terdiri dari NOT, kemudian AND, ini NOR, kemudian AND, kemudian ini OR gitu ya. Jadi kalau misal tinggal kalian sama buatkan ya. Buatkan input awalnya. Kalian misal input awalnya untuk A, B, C, nanti kalian tuliskan saja. Misal A-nya 0, 0, 1, 0 untuk inputnya. B-nya juga B-nya misal 1, 0, 1, 0. Bisa seperti itu. Silakan kalian buatkan beberapa kemungkinan ya, sama seperti di sini. Nah, kalian buatkan saja nanti nilai inputnya bebas ya, silakan bebas kalian buatkan, kemudian buatkan tabel rangkaian kebenarannya. Oke ya, jadi dibuatkan tabelnya nanti A ya, misal seperti ini ya. Sebentar. Oke. Sebentar ya.
Bentar ya, Ibu install dulu perangkatnya. Oke. Misal kalian tadi A, kemudian B, kemudian C kan ya. Oke. Nah ini ya, A, B, dan C. Ini bisa kalian misal dari mulai 0, 0, 1, 1, ini 0, 1, 0, 1. Ya, ini sama misal 0, 0, 1, 1, bisa seperti itu. Atau misal 1, 0, 1, 0. Ya, ini C-nya bisa ya. Kalau misal 1, 0, 1, 0, misal C-nya, C-nya ini 1, 0, 1, 0, bisa seperti itu. Atau C-nya 1, 1, 0, 0. Silakan saja ya mau pilih yang mana C-nya. Oke, kemudian nah, nanti misal dari A ini kita masukkan dulu ya. Si A ini oke, rumus yang keduanya A ya yang dicari kan ini ya. A B inverse. Karena ini bentuknya pakai N ya. Oke, sebentar. Nah, dia pakai N, kemudian di B ada not. Nah, karena not berarti harus di inverse. Nah, berarti nanti A-nya 0 kan ya. A-nya 0, B-nya 0 di sini awalnya, tapi lihat. Karena dia di inverse, berarti B ini menjadi 1, ya kan? Nah, karena inverse-nya atau kebalikannya dari 0 itu adalah 1. Berarti kalau A-nya 0, B-nya 1, ini dengan simbol N, berarti hasilnya adalah 0. Ya, karena dikalikan kan. Kalau ininya 0, B-nya 1, ingat, karena ini dikalikan berarti jadi 0. Kemudian kalau misal A-nya 0, A0, B-nya, ini lihat, 1 kan awalnya, karena dia di inverse, berarti jadi kebalikan dari 1 adalah 0. Jadi kalau ininya 0, B-nya 0, berarti hasilnya adalah 0. Bisa ya? Oke, silakan kalian kerjakan latihan soalnya yang ini sampai nanti ketemu nilai yang ini ya, nilai si X ini. Bisa ya? Oke. Kalau misal ada pertanyaan, silakan kalian japri saja lewat WA. Kalau misal kalian malu, silakan kalian diskusi dengan temannya. Ya. Oke, Ibu tunggu sampai nanti malam. Ya, silakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Oke, selamat belajar. Selalu semangat dan ingat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.